Kingdom fungi. Fungi dalam bahasa Indonesia disebut juga jamur. Kata lain dari jamur adalah cendawan. Apa perbedaannya? Fungi yang berupa jamur disebut jamur, biasanya bersifat kecil atau mikroskopis. Cendawan adalah fungi yang berbentuk besar atau makroskopis. Ciri-ciri kingdom fungi yang pertama, eukariot. Eukariot memiliki membran inti. Semua makhluk hidup termasuk fungi adalah eukariot kecuali bakteri dan alga hijau, biru termasuk prokariot. Yang kedua, tidak bisa membuat makanan sendiri disebut heterotrof. Yang ketiga, fungi sel-selnya disebut hifa atau miselium. Yang keempat, yang membedakan fungi dengan tumbuhan dan bakteria adalah dinding sel terbuat dari kitin. Dinding sel dari tumbuhan terbuat dari selulosa. Sedangkan dinding sel dari bakteria terbuat dari Cloteoglycam. Yang kelima, ciri khas dari fungi adalah pencernaannya di luar tubuh disebut ekstraseluler. Jadi jika ada makanan di luar tidak langsung diambil, diberi enzim terlebih dahulu. Setelah lumer baru hifannya masuk. Fungi sangatlah penting. Mengapa fungi sangat penting? Jamur penting untuk kita selain untuk makanan. Karena fungi yang bersifat mikroskopis bersifat sebagai saprofit atau detrivor, yang artinya fungi bersifat sebagai pengurai. Jadi ciri-ciri fungi eukariot heterotrof untuk gambar hifa dan miselium. Misalnya ini adalah suatu benang yang agak kacau. Keseluruhan benang ini adalah miselium. Jika dilihat satuannya seperti sel-sel pada makhluk hidup lainnya, ada inti, organel, dan satuan benang ini disebut hifa. Jadi satu benang disebut hifa dan kumpulan dari hifa disebut miselium. Dan miselium ini jika berkumpul jadi satu, maka disebut cendawan. Jamur yang bersifat makroskopis. Jika tidak membentuk cendawan seperti ini, hanya untuk hifa, maka disebut mikroskopis atau jamur. Dari cendawan ini disebut badan buah atau bahasa Inggrisnya fruity bodies. Lalu dinding sel dari hifa ini terbuat dari kitin. Lalu pencernaan ekstraseluler, apa maksudnya? Misalnya di sini ada daun membusuk atau mati. Hifa atau mendekati daun lalu mengeluarkan enzim. Enzim akan menguraikan daun dan daunnya yang sudah terurai akan masuk kembali ke dalam hifa. Jadi istilahnya daun tidak dimasukkan ke dalam sel, namun dicerna terlebih dahulu di luar. Lalu jika sudah menjadi cairan yang dapat dimasukkan ke dalam sel, maka masuk ke dalam hifa, saprofit, dan detrivor. Karena adanya pencernaan ekstraseluler, jamur jadi bisa menguraikan zat-zat yang sudah mati. Setelah dilihat bagian-bagian dari jamur, bagaimana cara jamur berkembang biak? Ada dua cara. Yang pertama adalah cara seksual, yaitu butuh pasangan, pertukaran antara gen. Yang kedua adalah aseksual, atau disebut juga vegetatif. Di bagian bawah jamur sering keluar bintik, dan
Bintik ini ketika tumbuh di tempat yang baru, maka akan menjadi jamur yang baru. Bintik ini disebut spora. Semakin banyak bintik, maka akan semakin banyak juga jamur yang akan tumbuh. Bagaimana jika jamur akan berkembang biak secara seksual atau generatif? Ada satu hifa, lalu bertemu dengan hifa lainnya. Hifa yang satu akan memberikan materi genetiknya. Yang memberi disebut positif, dan hifa yang menerima disebut negatif. Maka prosesnya disebut konjugasi. Jadi sudah jelas bahwa fungi adalah suatu kingdom yang eukariot, heterotrof, tidak bisa membuat makanan sendiri karena jamur hanya bisa menguraikan benda mati yang lain untuk makanannya. Memiliki sel yang disebut hifa dari benang-benangnya. Kumpulan dari hifa disebut miselium. Gambarnya yang garis bergelombang ini. Lalu dinding sel dari hifa terbuat dari kitin yang keras. Pencernaannya dengan cara mengeluarkan enzim untuk mencerna di luar hifa tersebut. Dan ketika sudah selesai menjadi zat yang dapat dicerna, masuklah ke dalam hifa disebut ekstraseluler. Ekstraseluler dapat bersifat saprofit atau detrivor, disebut dengan pengurai. Inilah materi tentang dasar-dasar jamur. Kita lanjut dengan materi klasifikasi fungi. Jamur banyak macamnya. Untuk dapat membedakannya ada 4 klasifikasi. Yang pertama Asco, yang kedua Zygo, yang ketiga Basidio, dan yang keempat Deutero. Apa pengertian dari Asco, Zygo, Basidio, dan Deutero? Menurut buku, cara pengertiannya bukan dihafalkan, namun dilihat arti dari kata per kata. Asco berasal dari kata ascus, Zygo berasal dari kata zygot, Basidio berasal dari kata badan buah, dan Deutero kita bahas paling akhir karena agak rumit. Asco, Zygo, dan Basidio ditambahkan satu kata yaitu micetes atau nikotina. Jadi apabila digabung, Asco menjadi ascomicetes, Zygo menjadi zygomicetes, Basidio dan Deutero menjadi basidiomicetes dan deuteromicetes. Bagaimana untuk pengguna kata mikotina? Micetes maupun mikotina adalah sama yang artinya jamur. Untuk ascomicetes, micetes artinya adalah ascomicetes artinya adalah jamur yang memiliki askus atau tempat spora. Seperti ini untuk gambar tempat sporanya, yaitu askus berderet. Zygomicetes adalah jamur yang membentuk zigot atau perpaduan antara gamet jantan dengan gamet betina. Seperti yang sudah dibahas pada hifa jantan positif dan hifa betina negatif. Ketika bergabung maka akan membentuk zigot. Basidiomicetes adalah jamur yang sering disebut sebagai ornamennya. Topstu nama jamurnya. Jamur yang memiliki badan buah atau fruity bodies. Basidio juga sering disebut cendawan, yaitu jamur yang makroskopis. Deutero adalah jamur yang tidak jelas. Apa maksud dari tidak jelas? Jika tidak memenuhi klasifikasi seperti tidak memiliki askus, tidak memiliki zigot, dan tidak membentuk basidio, maka akan masuk ke dalam sisanya disebut deutero. Contoh dari ascomicetes, kita sering membuat makanan menggunakan ascomicetes.
Jadi Ascomycetes adalah jamur yang bisa dipakai untuk fermentasi yang menghasilkan alkohol. Zygomycetes yaitu membuat makanan, contohnya tempe. Basidiomycetes contohnya jamur merang, jamur kuping. Deuteromycetes adalah jamur untuk membuat oncom. Ini adalah klasifikasi dari fungi atau jamur. Untuk contoh dari genusnya, Ascomycetes yang menghasilkan alkohol adalah Saccharomycetes. Ginomycetes contoh untuk tempe tadi yaitu Rhizopus. Perlu diingat untuk nama latinnya SP yang digaris bawahi. Dan untuk huruf awalnya menggunakan huruf besar. Untuk Basidiomycetes contohnya kita skip dulu. Deuteromycetes untuk oncom contohnya Neurospora. Untuk nama jamurnya, nama latin ada garis, SP dan huruf besar. Dan untuk Basidio contoh dari jamur kuping tadi namanya Auricularia. Auricularia memiliki arti seperti kuping. Jadi klasifikasi fungi dibagi menjadi 4. Ascomycetes yang memiliki ascus sporanya termasuk di dalam ascus sebuah deretan. Zygomycetes jamur yang membentuk zigot, contohnya jamur tempe yaitu Rhizopus. Kalau asco biasanya untuk membuat tempe. Tape, jamur yang membentuk badan buah disebut Basidiomycetes. Yang terakhir, semua jamur yang tidak masuk klasifikasi Ascomycetes, Zygomycetes, dan Basidiomycetes, maka termasuk Deuteromycetes. Contohnya Neurospora yaitu jamur untuk membuat oncom. Jadi klasifikasi fungi itu ada 4.